Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan istilahnya, kalau kemarin kan istilahnya tanpa kejelasan apapun ataupun tanpa istilahnya apa ya, berbagi ilmu. Tapi sekarang saya akan memberikan strategi ini saya kira ataupun ya saya katakan sih lumayan gitu ya. Oke. Untuk strateginya di sini saya mendapatkan dari salah satu trader ya. Uh, dan tentunya istilahnya strategi ini dia mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, mengenai DTS team ya. Seperti KH Trader itu kan dia istilahnya membagikan atau istilahnya berbagi strategi-strategi DTS team atau di DTZ ya, DTZ. Karena menurut saya strategi-strategi DTZ ini sangat berkualitas dan yang bisa dikatakan berkualitas juga ya. Karena tidak sedikit orang yang istilahnya berbicara mengenai ataupun istilahnya mengejar-ngejar strateginya DTS ya. Oke, namun perlu saya sampaikan ya bahwasannya yang namanya strategi itu ya, sekali lagi, yang namanya strategi itu sebagus apapun, sehebat apapun strategi itu atau sekeren apapun ya, pasti menjumpai yang namanya loss atau istilahnya kegagalan. Yang namanya juga analisa ya. Kalau yang dikatakan analisa itu istilahnya memperkirakan ya, dan perkiraan tersebut bisa terjadi dan bisa juga tidak ya. Jadi artinya yang namanya analisa tidak 100%. Yang 100% itu jika sudah terjadi ya. Misalkan nih, maaf nih. Ketika kita menentukan open posisi, misalkan nih, kita buy ya berdasarkan analisa yang kita gunakan. Nah, dan ternyata dia itu benar-benar naik ataupun buy. Ternyata open posisi kita sesuai dengan analisa kita, hasil akhirnya maksudnya analisa kita sesuai dengan hasilnya atau hasilnya sesuai dengan analisa kita dan kita mendapatkan profit, baru dikatakan 100%. Nah, ketika kita melakukan open posisi, strategi yang kita gunakan itu belum tentu 100%. Yang kita ketahui adalah istilahnya gimana ya, kita akan mengetahui hasil akhirnya jika itu sudah terjadi, istilahnya sudah menentukan hasilnya lah, istilahnya seperti itu. Jadi misalkan kalau istilahnya terjadi loss, sudah biasa lah sudah malum lah, itu namanya manusiawi ya. Jadi artinya kita itu tidak bisa melebihi Tuhan ya, walaupun ya mungkin bahwasanya kita itu tidak akan melebihi Tuhan ya, atau kita akan mengetahui apa yang akan terjadi di berikutnya gitu ya. Jadi itu harus kita pahami juga gitu ya. Oke, itu sedikit membahas lah. Saya tidak mau terlibat dalam masalah strategi ya, dan juga di sini istilahnya bagi teman-teman semua ya, janganlah bersifat memprovokasi ataupun janganlah memiliki sikap untuk saling saling jatuhkan ataupun saling bagaimana gitu ya. Nah, itu jika ini gini, seandainya jika para master itu istilahnya, menurut saya ini berdasarkan pendapat saya, jika para master trader semuanya ya saling mendukung, saling membantu ya, istilah tidak saling menjatuhkan ya, kemudian ya saling koreksi ya dari kesalahan-kesalahan, itu mungkin menurut saya itu akan lebih baik ya, begitu ya. Jadi istilahnya kalau kita saling dukung itu istilahnya ya kelihatannya itu akan lebih enak gitu ya dengarnya, bahkan istilahnya tidak ada perseteruan apapun ya gitu ya, bahkan lebih enak aja
gitu. Mungkin itu aja lah. Nggak mau bahas lebih lanjut lagi, mungkin itu sangat. Jadi intinya jangan pernah tergiur ataupun jangan pernah terpancing emosi dalam sebuah apapun, dan apapun itu yang dapat menyebabkan perpecahan ya. Kita harus coba istilahnya berusaha untuk memegang teguh apa namanya tali persaudaraan kita gitu kan ya. Itu satu negara ya, apalagi ya malu lah kalau kita saling menggunjing dengan sesama ya, seperti itu. Oke, jadi dalam kaidah Bhinneka Tunggal Ika itu akan sedikit berkurang ya kalau kita tidak terapkan. Kita cobalah pakai yang Ika-nya ya. Jangan digunakan kebinekaan ini sebagai alat penghancur ya. Nah, maksudnya kebinekaan itu dalam tadi kebinekaan dalam strategi, kebinekaan dalam materi gitu kan. Nah, ini kebanyakan istilahnya saling menjatuhkan, saling membaguskan strategi yang dimiliki ya, dan menganggap strategi orang lain itu jelek lah gitu ya. Terus saya itu strategi semuanya para master, mungkin itu mereka itu berdasarkan pengalaman dan hasil jerih payah mereka sendiri ya, hasil usaha mereka sendiri itu, sehingga mereka dapat menemukan strategi tertentu yang istilahnya dapat memberikan keuntungan. Oke, mungkin itu saja ya, sedikit ya. Ini sedikit menyadarkan bagi teman-teman ya, istilahnya yang anarkis terhadap sesuatu hal yang ya saya anggap mendapatkan atau istilahnya dapat memecahkan persaudaraan ya, tentunya itu angka indahnya kalau kita saling mendukung satu sama lain ya, itu jauh lebih baik. Oke, di sini saya akan menggunakan strategi yang di share ya, saya dapat menjadi trader juga. Strategi ini mungkin teman-teman itu akan lebih mudah ya, namun ada perbedaannya. Di sini saya tekankan lagi ada perbedaan dari strategi yang disampaikan oleh DPS dan saya coba gunakan ya. Oke, kita akan menggunakan strategi DPS, namun sedikit saya rubah sedikit ya. Oke, di sini saya menggunakan bantuan alat vertikal, gak usah lah. Tadinya saya mau kasih garis gitu. Oke, di 1840 ya, ini merupakan candle pertama kalau dalam aplikasi ya, ini terlihat ya 1840 itu waktunya terlihat ya, tapi kalau di ini desktop ini susah ya, cuman sampai ini aja, cuman ini dan ini aja ya. Jadi 1840 ini candle pertama, kita akan mulai menganalisa di candle ketiga ya. Oke, ini candle kedua ya yang sedang berjalan ya, kita menunggu candle ketiga ya, candle setelah ini. Sambil menunggu kopi dulu ya, sambil menunggu. Oke, kalau aja tunggu aja, tinggal selesai candle ini kita mulai menganalisa. Oke, nanti saya akan jelaskan setelah saya melakukan posisinya. Di sini saya akan mulai dari bawah dulu lah, yang kecil lah, yang banyak. Oke, tunggu ya, slow dulu. Oke, kita persiapkan analisa. Oke, kita lihat pergerakan terakhir ketika garis ini berpindah ke sini ya, bersamaan dengan perpindahan garis. Oke, kita lihat pergerakan terakhirnya ya, kemana diarahnya. Oke, kita mulai dari 5 boleh lah, biar gak terlalu lama ya. Oke, kita mulai dari sini, bawah, atas, bawah. Oke, yang terakhir itu ke bawah. Jadi saya di sini akan open posisi buy ya.
Saya akan lakukan posisi buy di 1844 di sini. Aduh, di atas ya dapatnya. Kalau dia turun lagi saya hajar lagi buy. Oke, tadi pergerakan terakhir setelah perpindahan waktu ini, setelah dia berpindah, pergerakan terakhirnya dia itu ke bawah. Jadi kita open posisi reversal dari pergerakan tersebut. Kalau pergerakan terakhir ke bawah berarti kita open posisi buy. Kalau pergerakannya ke atas kita open posisi sell. Nah seperti itu ya. Oke, simpel itu kok. Cuman di sini kalau di materi yang saya terima dari DTS ya atau dari DTZ, untuk candle warna hijau itu sifatnya reversal ya. Kalau dia bawah kita pada posisi atas, kalau di atas kita pada posisi bawah. Kalau candlenya berwarna merah seperti ini, misalkan yang ini yang terjadi ini candle merah misalkan ya, tadi dia itu pergerakannya ke bawah ya, pergerakannya ke bawah, maka kita ikuti pergerakan tersebut ya. Kalau di TS ya, kalau di materi yang saya terima dari TS ya. Tetapi di sini saya menggunakan open posisi yang sama, yaitu reversal dari pergerakan akhir tersebut ya, baik candle warna merah ataupun candle warna hijau, sama ya, saya open posisi sama. Oke, mungkin itu ya. Jadi sesimpel itulah strateginya ya. Strateginya kita hanya melihat pergerakan terakhir setelah perpindahan penutupan open posisi ya. Penutupan open posisi atau batas open posisi ya, atau sekitar detik berapa ya, detik 00 di sebelah kiri atau 01 yang di sebelah kiri ya kalau di aplikasi, dan detik 31-an kalau nggak salah untuk detik sebelah kanan ya, seperti itu. Kalau untuk gampangnya agar kita tidak lihat detik ini dan kita harus lihat detik itu, kita hanya melihat perpindahan ini saja. Misalkan begini, kita lihat ya, misalkan begini nih, ini kanal pertama ya, ini kanal pertama di 1845, ini kanal pertama. Oke, contohnya seperti ini, kita lihat pergerakan akhirnya. Oke, setelah dia perpindahan bawah lagi atas. Oke, nah atas ya. Nah jadi ketika dia naik ke atas dia langsung berpindah, ini langsung berpindah ke sini. Nah itu yang kita jadikan acuan ya, agar kita tidak terus melihat sedetiknya ini. Itu untuk lebih mudahnya seperti itu ya. Oke, jadi pergerakan akhirnya dia ke atas. Nah gitu ya. Oke, itu untuk pertama ya. Jadi di sini saya menunggu sampai candle ketiga ya, begitu teman-teman ya. Itu cara menganalisa yang saya terima dari strateginya di TS. Boleh teman-teman coba dulu di akun demo. Misalkan nih kalau dari TS kan ya kan ini kan misalkan ini ke bawah ya, nanti pergerakannya itu misalkan di atas ya, kita bisa open posisi sell ya. Kalau dari DTS dia ke atas, kita posisi buy karena ini candlenya berwarna merah ya. Begitu. Berbeda lagi kalau candlenya warna hijau. Kalau warna hijau kita akan posisi reversal dari pergerakan itu. Kalau candlenya warna merah kita akan posisi mengikuti candle mengikuti pergerakan itu ya, kalau di TS. Tapi kalau saya open posisi ya sama lah, mau candle merah mau candle hijau sama open posisinya reversal dari pergerakan tersebut. Oke, untuk open posisinya teman-teman cukup diatur saja di sini ya. Misalkan ya, oke ini candle ke 8 nih, 1 2 3. Oke, ini candle ketiga, saya coba lagi ya. Oke, kita nunggu aja, kita nunggu saja nih 5 detik kan, nanti baru kita konsentrasi lihat ya, biar gak terlalu fokus terus. Oke, kita mulai bawah, atas, bawah. Oke, bawah ya. Oke,
dia ke bawah, jadi di sini saya akan open posisi buy. Nah, untuk time frame-nya di sini saya menggunakan sampai 49, tidak sampai 20 ya, sampai 49 untuk open posisi buy, karena dia tadi itu pergerakannya ke bawah begitu. Nah, kalau di TS tadi itu ketika dia ke bawah itu candlenya berwarna merah ya, ketika dia ke bawah dia menjadi merah. Nah, kalau candlenya warna merah, kita open posisi mengikuti pergerakan terakhir ya, itu dia ke bawah, kita open posisi sell ya. Kalau dari TS ya murni ya, akhirnya ya, yang saya terima itu. Kemudian untuk open posisinya itu di time frame yang penutupan harga di 50 di sini, dikenal ini, bukan di sini tapi di sini ya. Boleh juga teman-teman bisa open posisi di sini gitu. Oke, yang gitu ya. Oke, kita tunggu hasilnya apakah ini profit atau loss ya, karena di sini ketika candle warna merah ada perbedaan antara saya dan DTS ya. Kalau DTS dia open posisi sell, kalau misalnya open posisi buy, bedanya di situ sih. Kalau ini loss berarti analisa saya salah ya. Itu aja sih, udah nggak banyak yang lainnya sih, udah. Oke, berarti benar ya. Oke, berarti benar dia meneruskan pergerakan ya. Bisa teman-teman lihat ya, dia meneruskan pergerakan. Keren, dia mau masuk tinggal. Oke, ya terbukti ya. Dan untuk strateginya, silahkan teman-teman mau pilih yang mana, gitu ya. Modalitas ataupun ya pokoknya istilahnya strategi itu ya, kita eksplorasi sendiri lah. Oke, di sini saya loss berapa nih? 550.000. Oke, 550.000 saya kasih 1.400 saja lah. Oke, tapi untuk strategi ini saya menggunakan strategi sendiri ya, ini strategi sendiri ya. Ini nggak pakai strategi yang lain ya. Ini strategi saya sendiri ya, ini main jeplak aja loh ya, istilahnya mengikuti apa yang diinginkan gitu ya. ini strategi saya nih yang susah untuk dijelaskan sebenarnya, karena ini berdasarkan keinginan sendiri gitu. Kalau misalkan saya ingin buy ya saya buy, kalau saya ingin sell ya saya sell gitu ya. Dia mengikuti keinginan saya saja gitu ya. Oke, nah gitu ya. Nah, udah kembali, udah profit banget. Oke, udah strateginya, silahkan teman-teman pilih strategi yang sesuai dengan teman-teman atau strategi yang dikira mudah untuk digunakan. Kemudian silahkan teman-teman eksplorasi lagi, silahkan teman-teman gali lagi, silahkan teman-teman kembangkan lagi strateginya ya. Oke, yang namanya strategi itu istilahnya tidak ada matinya ya. Tidak ada matinya, pasti akan bertambah lagi atau berkembang lagi dan berkembang lagi seiring berjalannya waktu. Pasti ada penemuan baru yang mungkin lebih baik dan lebih baik lagi ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin video saya kesempatan kali ini, karena durasi juga ya. Untuk strateginya silahkan teman-teman gunakan sesuai dengan selera dan sesuai kemampuan ataupun keinginan teman-teman, yang misalnya yang disukai lah, jelas seperti itu. Dan satu hal lagi, jangan sampai mau istilahnya menggunjing menggunjing sesuatu hal yang dikira dapat memecahkan persatuan tentunya ya, karena kita semuanya di sini bersaudara ya, satu negara. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.